Halo semuanya, balik lagi bersama Sobat Kepoin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oh, iya, satu lagi, jangan lupa mandi, biar terhindar dari kuman-kuman mengelikan. Baik, pada kesempatan kali ini, Sobat Kepoin akan membahas 5 fakta Pablo Escobar, gembong narkoba Kolombia yang mendunia. Tutup usia pada tanggal 2 Desember tahun 1993 silam. Nama Pablo Escobar hingga kini masih terus dikenang. Menariknya, Escobar merupakan gembong narkoba kelas kakap yang menjadi jaringannya sudah mendunia. Nama besar Escobar di dunia bawah tanah sudah tidak diragukan lagi. Kisah hidupnya bahkan sempat diangkat ke beberapa judul film layar lebar. Sebut saja Loving Pablo, 2017, Escobar, Paradise Lost, 2014, hingga dokumenter Countdown to Death, Pablo Escobar, 2017, yang tayang di Netflix. Sejarah Pablo Escobar masih terus dibahas hingga saat ini berkat sejumlah sisi positif yang ditunjukkannya pada masyarakat sekitar. Untuk mengenal siapa itu Pablo Escobar, berikut ini 5 fakta Pablo Escobar, sang gembong narkoba versi Sobat Kepoin. Nomor 1. Menjadi kriminal sejak remaja. Pablo Escobar merupakan anak seorang petani dan guru sekolah. Catatan Britannica menuliskan bahwa Escobar telah menjual ijazah palsu sejak masih remaja. Bisnis ilegalnya ini kemudian berkembang ke beberapa lini. Lini mulai dari menyelundupkan peralatan stereo sampai mencuri batu nisan untuk dijual kembali. Pada tahun 1974, saat usianya 25 tahun, Escobar untuk pertama kalinya ditangkap pihak berwajib karena mencuri sebuah mobil. Tidak lama setelah itu, ia mulai dikenal sebagai penyelundup narkoba yang mapan. Ia juga mendirikan organisasi yang berkembang menjadi kartel Medellin. Nomor 2. Sempat jadi salah satu orang terkaya di dunia. Bisnis hitamnya ternyata berkembang dengan cepat. Kartel Medellin mendominasi perdagangan kokain dengan penghasilan hingga $420 juta per minggu. Dengan kekayaan hingga $25 juta, sang gembong narkoba memiliki pesawat pribadi hingga sederet rumah mewah. Ia juga kerap mengadakan pesta besar-besaran bersama para koleganya. Nama Escobar sempat masuk daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes selama 7 tahun berturut-turut, dari tahun 1987 hingga 1993. Pada tahun 1989, ia duduk di posisi ke-7. Pada tahun 1980-an, Escobar sempat menawarkan bantuan untuk melunasi utang negara senilai $10 miliar jika Kolombia bersedia membebaskannya dari perjanjian ekstradisi. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Escobar akan diekstradisi ke AS dan diadili di sana. Tapi Escobar memilih untuk mati di Kolombia daripada harus ditahan di negeri paman Sam tersebut. Dikisahkan bahwa banyak uang Escobar yang tersimpan di gudang tidak sempat terpakai hingga menjadi santapan tikus dan hilang begitu saja. Nomor 3. Memiliki kebun binatang pribadi. Sang gembong narkoba juga memiliki ketertarikan pada lingkungan. Britannica mencatat Escobar membuka kebun binatang pribadi dengan sekitar 200 hewan di dalamnya. Tentu saja, banyak dari hewan-hewan tersebut diselundupkan Escobar dengan pesawat yang mengangkut narkoba miliknya. Setelah kematiannya, sebagian besar hewan dikirim ke kebun binatang negara. 4 ekor kuda Nil tetap dibiarkan di lokasi asal dan berhasil berkembang biak hingga berjumlah 40 ekor pada tahun 2016 lalu. Nomor 4. Seorang yang dermawan. Walaupun dikenal sebagai seorang kriminal, nyatanya Escobar memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar hingga mendapat julukan Robin Hood. Escobar membangun rumah sakit, stadion olahraga, dan banyak tempat tinggal untuk orang-orang miskin di Kolombia. Popularitasnya di akar rumput sempat membuatnya terpilih sebagai kursi pengganti di Kongres Kolombia pada tahun 1982. Sayangnya ia harus mengundurkan diri 2 tahun kemudian setelah muncul tuntutan untuk mengungkap bisnis gelapnya. Menteri Kehakiman yang mendukung upaya tersebut pada akhirnya tewas terbunuh. Nomor 5. Tewas tertembak di tempat persembunyiannya. Pada tahun 1991, Escobar bersedia dipenjara dengan syarat ia tinggal di penjara buatannya sendiri. Menariknya, pemerintah Kolombia menyetujuinya. Hasilnya, Escobar membangun sebuah penjara mewah dengan nama La Catedral.
Beragam fasilitas seperti klub malam, sauna, air terjun mini, hingga lapangan sepak bola ada di dalamnya. Pada tahun 1992 Escobar melarikan diri dari penjara mewahnya setelah menyiksa dan membunuh sesama penghuni La Catedral. Pemerintah mengadakan perburuan besar-besaran. Pemerintah Kolombia bahkan meminta bantuan pada pihak berwenang AS dan rival bisnis narkoba Escobar untuk memburu Escobar ke seluruh penjuru Kolombia. Akhir tahun 1993, persembunyian Escobar di Medellin ditemukan. Baku tembak terjadi saat pihak berwenang berusaha menangkap sang gembong narkoba. Sempat melarikan diri ke atap bangunan persembunyiannya. Escobar akhirnya menyerah. Tewas tertembak dalam perburuan besar-besaran. Sobat Kepoin. Itulah 5 fakta Pablo Escobar, gembong narkoba Kolombia yang mendunia. Oke, cukup sampai di sini ya videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.